Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Sistem Pendukung Keputusan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya Anggi Angelina. Anggota kelompok kedua yaitu Putra Rivaldo. Anggota ketiga yaitu Rahmat Surya Munajar. Dan anggota yang terakhir yaitu keempat, Rido Mahardika Faska. Baiklah, kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu tentang Decision Support System atau kita sebut dengan DSS. Judul jurnal yang kami ambil adalah Analisis Hybrid Decision Support System dalam penentuan status kelulusan mahasiswa. Volume 5 nomor 6 tahun 2021 merupakan jurnal Sinta 2. Selanjutnya, penulisnya sendiri terdiri dari Dodi Guswandi, Musliyanto, Muhammad Hafiz, dan Liga Mayola. Jurnal ini merupakan terbitan dari Universitas Putra Indonesia, YPTK Padang. Kita masuk kepada latar belakang. Latar belakang masalah. Penentuan status kelulusan sering dihadapi oleh para dosen di setiap perguruan tinggi. Faktanya, masih banyak di antara beberapa keputusan masih memiliki tingkat kesalahan yang cukup tinggi dalam menentukan status kelulusan. Penelitian pada jurnal ini bertujuan untuk mengembangkan model analisis dalam proses penentuan kelulusan mahasiswa pada ujian komprehensif menggunakan Hybrid Decision Support System atau HDSS. Kita masuk kepada tahap analisis. Menjelaskan tahapan penelitian dimulai dari proses analisa data, pembentukan kriteria, analisis dengan metode AHP, analisis dengan metode Topsis untuk mendapatkan hasil keputusan berupa perankingan. Pada proses analisis AHP yang ini, yang diharapkan mampu memberikan nilai bobot yang konsisten, di mana nilai bobot tersebut adalah nilai rasio konsistensi atau CR yang bernilai kecil dari 0,1. Nilai tersebut merupakan ambang batas atau threshold yang sudah ditetapkan oleh penemu penelitian ini. Jika hasil CR tersendiri tidak sampai besar dari 0,1, maka bobot tersebut tidak konsisten dan kembali lagi kepada tahapan analisis kriteria metode AHP. Nah, ketika bobot kriteria CR mendapatkan nilai kecil dari 0,1 dan nilai tersebut merupakan konsisten, maka dilanjutkan pada tahap analisis data penilaian dengan metode Topsis. Pada metode Topsis, nilai bobot sudah konsisten. Dari metode AHP akan dikalkulasikan dalam menentukan matriks keputusan termolisasi terbobot pada langkah ketiga ini. Selanjutnya, hasil keputusan akan disajikan dalam bentuk perankingan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Rido Mahardika Faska yang akan menjelaskan tentang hybrid. Pengertian hybrid. Pengkombinasian atau pencampuran dua atau lebih komponen atau metode pembelajaran untuk mendapatkan hasil belajar yang diharapkan. Kombinasi AHP dan Topsis dikembangkan dengan tujuan untuk memberikan hasil yang optimal. Next. Metode. Konsep ini mengadopsi metode Analytical Hierarchy Process atau AHP singkatannya dan teknik Q for order, preference by similarity to ideal solution atau Topsis. Kinerja metode tersebut dapat menyajikan hasil dalam bentuk rekomendasi pengambilan keputusan. Hasil penelitian dari hybrid.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama, kinerja HDSS signifikan memberikan proses analisis yang lebih baik dengan tingkat akurasi sebesar 85,86%. Yang kedua, hasil ini tersaji dengan kinerja AHP dapat memberikan nilai pembobotan pada setiap kriteria yang nantinya diteruskan dengan metode Topsis dalam menentukan status kelulusan mahasiswa dengan melakukan perankingan. Yang ketiga, secara keseluruhan, hasil ini menyimpulkan bahwa setiap kriteria memiliki tingkat hubungan konsistensi dalam penentuan kelulusan mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman setim saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai knowledge management system. Adapun di sini kami jurnalnya mengenai rancang bangun knowledge management system Politeknik Statistika atau STIS. Penulisnya Ibnu Santoso, Sanjaya Abdillah Karim, dan Politeknik Statistika STIS Jakarta. Adapun latar belakangnya adalah Politeknik Statistika STIS ini adalah unit institusi yang memiliki kompleksitas dan tingkat kepadatan pekerja yang cukup tinggi. Dalam menjalankan kegiatannya, saat ini belum terdapat sistem penunjangan yang bisa digunakan oleh pegawai untuk menyimpan dan mengelola pengetahuan terkait pekerjaannya. Adapun fungsi sistem untuk bisa melakukan penyimpanan, kolaborasi, dan pengambilan pengetahuan sehingga terbentuk sterilisasi sistem manajemen pengetahuan pegawai. Adapun metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode System Development Life Cycle atau SDLC dan evaluasi sistem menggunakan metode Black Box Testing dan Survey Usability Scale atau SUS. Adapun pengertian Knowledge Management System ini merupakan sistem informasi berbasis pengetahuan yang mendukung penciptaan, pengaturan, dan penyebaran pengetahuan bisnis dari dalam perusahaan kepada karyawan dan manajer. Hasil penelitiannya, dari hasil black box testing didapatkan hasil bahwa fungsi telah berjalan sesuai harapan, dan dari hasil SUS didapatkan skor rata-rata 74 yang berarti sistem yang telah dibangun dapat diterima atau acceptable oleh pengguna. Selanjutnya materi expert system akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putra Rivaldo. Saya dari kelompok 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang expert system. Jadi di sini judulnya adalah expert system to diagnose digestive disease using. Jadi expert system untuk mendiagnosa penyakit pencernaan. Latar belakang masalah itu gangguan saluran merupakan gangguan yang disebabkan oleh kelainan pada sistem pencernaan. Gangguan pencernaan ini tidak bisa dilakukan diagnosa dengan cepat, maka dibutuhkan tenaga ahli atau dokter untuk mendiagnosis gangguan pencernaan. Tujuannya untuk membantu menghasilkan diagnosa penyakit yang dialami pasien berdasarkan gejala yang dialami. Metode penelitiannya ini adalah Certainty Factory, merupakan sistem yang mampu berjalan sesuai dengan kebutuhan serta menghasilkan presentasi akurasi hasil yang tinggi. Langkah-langkahnya itu penentuan faktor, kepastian nilai, terus menentukan nilai CF dari suatu gejala pada suatu penyakit oleh seorang ahli. Dalam sistem biner, Certainty Factor atau CF ini berkisar dari -1 hingga +1. CF-1 berarti bahwa sistem sangat yakin bahwa hipotesis tersebut salah, sedangkan CF +1 berarti bahwa sistem sangat yakin bahwa hipotesis tersebut benar. CF0 berarti bahwa sistem tidak memiliki pendapat tentang hipotesis tersebut. Dalam sistem nilai banyak, itu CF dapat berkisar dari -n hingga +n, di mana n adalah nilai maksimum yang mungkin dalam sistem tersebut. Semakin tinggi nilai CF, semakin tinggi pula tingkat kepastian atau keyakinan sistem tentang hipotesis atau kesimpulan tersebut. Dari hasil pengujian yang dilakukan sudah dapat menghasilkan informasi dengan kepercayaan tinggi sebesar 70% tentang diagnosa penyakit dan membantu pasien serta tenaga medis dalam mengetahui kondisi penyakit yang sedang dialami. Demikian hasil presentasi saya tentang expert system. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.